Saya sampaikan salam sejahtera bagi saudara-saudara yang setia yang telah datang dalam rumah Tuhan di tengah menantang badai hujan yang sudah berlalu. Saya percaya saudara berkatnya hari ini adalah peristimewa bagi saudara. Amin. Shalom. Para pelayan Tuhan duduklah dengan baik tanpa harus keluar. Hari ini saya sedang mengajar seperti Bapak seperti. Amin saudara. Shalom. Perhatikan baik-baik. Kalau Bapak sempurna, Alkitab juga sedang berbicara kamu pun harus sempurna. Amin saudara. Sehingga kesempurnaan yang dimaksud titik beratnya adalah memimpin saudara-saudara supaya ada di dalam kebenaran dan dalam menuju kepada sempurna. Camkan ini saudara-saudara, karena definisi daripada sempurna itu adalah kita melakukan kebenaran dipimpin oleh Roh Tuhan hingga kita dapat melakukan segala perkara seperti yang Dia kehendaki untuk menjadi sempurna. Mari kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Demikianlah firman ku sampaikan kepada saudara Matius 5 ayat 48 sampai kepada ayat yang berikut. Demikianlah firman-Nya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin saudara. Pendengar yang baik tentang firman Allah, renungkan firman itu dan tangkap di dalam hatimu, sebab firman ini adalah menjadi bekal di tengah kehidupan kita. Kalau kita rindu mau juga untuk sempurna, karena kalau kita berlaku seperti yang ada pada diri kita tanpa firman, maka saudara akan sesat, saudara akan kedadinya, dan di dalamnya segala sesuatu yang kau lakukan adalah tidak berkenan kepada Tuhan. Apatah lagi kalau kau menuju kepada sempurna. Shalom saudara. Sebab itulah kehidupan di dalam dunia ini, mau-maunya saja, tanpa Kristus Yesus. Tidak ada ketundukan, tidak ada persekutuan, tidak ada hormat, tidak ada pujian, tidak ada sembah. Rasul Paulus mengajar begini kepada saudara-saudara sekalian adalah, janganlah kamu sama seperti orang dunia, katakan amin. Orang dunia hanya mengerjakan pekerjaannya, dan itulah kelak yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, baik atau buruk tiadaannya di dalam penghakiman itu. Saudara-saudara, saudara diajar adalah sebelum hari penghakiman, katakan amin. Hari ini kusampaikan kepada saudara sekalian adalah firman itu berkata haruslah kamu sempurna. Berarti kalau ada keharusan saudara-saudara, kita harus kejar. Amin saudara. Shalom. Tidak menunggu tenang-tenang. Perhatikan ini baik-baik saudara-saudara. Ada orang yang sempurna di tengah pelayanan pekerjaan, di tengah seluruh keberadaannya sebagai hamba. Sebutkanlah seperti Daniel. Shalom saudara. Daniel mengajarkan dari sikap, perkataan, iman, dari perbuatannya di tengah dunia. Yang pertama saya salut saudara-saudara, bahwa dia dapat memegang diri ketika dia disambut oleh raja dan diperkasakan oleh raja secara kedagingan, bahkan juga dikempatkan ataupun dibekali segala sesuatu tentang ini, hingga dia harus semeja dengan raja. Makanan-makanannya pun semuanya harus disajikan supaya istimewa dan hebat menjadi seperti raja di dalam keadaannya secara kedagingan. Tapi dengan baik-baik saudara-saudara, saya mau perbandingkan kepada saudara-saudara hidup dalam iman dengan hidup di dalam kedagingan. Katakan amin saudara. Shalom. Daniel hidup di dalam iman,
imannya luar biasa untuk menyatakan hanya Allah saja sumber kehidupan, hanya Allah saja sumber kuat, hanya Allah saja di tengah seluruh keberadaan apapun yang kita dapatkan rancangan dari Tuhan. Karena ini kan saudara-saudara, sehingga Daniel dipercaya. Saudara tahu hasil daripada kesaksian Daniel yang sungguh dipakai oleh Tuhan ini, mereka berkata ada orang banyak di dalam kerajaan. Sungguh Allah Daniel adalah Allah yang kita harus puji dan sembah. Ini kesaksian, bukan seperti Daniel yang ada di kota Rantau Pelapat ini, hanya karena filet dan batu tadi tidak datang ibadah. Shalom, shalom. Mana kesaksian? Padahal dia penuh dengan kasih karunia Roh, sampai dapat cewek yang cantik, namanya Dewi Sentuh, di tengah seluruh keberadaan kita. Saya mau mengajak saudara-saudara kepada poin. Shalom, saudara. Shalom. Dengan baik ini, saudara-saudara, supaya aku pun tidak sia-sia untuk mengajar saudara seperti itu. Saya akan sampaikan keharusan ini kepada saudara-saudara sekalian. Saya mau ambil lagi satu contoh seperti Esther, masa kerajaan Ahasuerus. Esther datang menjadi raja. Saudara tahu, aku mau sampaikan kepada saudara-saudara pandangan Esther, supaya dia berkenan kepada raja, dia berdoa untuk berpuasa. Shalom, saudara. Orang-orang Pentakosta sekarang ini tak pernah berpuasa. Tidak ada yang dia disebut menjadi orang Pentakosta, apalagi disebut dengan orang karisma, karena karismanya tidak sepenuhnya dari Allah. Berkarya adalah karena kepintaran, karena kemolekan, karena kebiasaan untuk bisa melayani dengan baik-baik. Esther berdoa dan berpuasa adalah minta kuatnya. Apabila sudah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu, maka berkenanlah aku untuk memenuhi, sehingga apapun yang aku akan katakan, raja berkenan dan menerimanya. Jadilah pertolongan akan ada kepada bangsa Israel yang sedang akan dimenangkan oleh bangsa Allah. Kita berikan tepuk tangan. Shalom. Ini perlu diajar saudara-saudara. Karena Esther sudah dalam kemewahan, segala sesuatu yang ada di tengah kerajaan dipercayakan kepadanya. Dia memang menjadi raja, tinggal bersolek, tapi dia tidak menggunakan soal bersolek. Tinggal untuk mengangkat santapan raja, membuat kemeriahan di dalamnya dengan baik-baik. Tapi itu tidak dia lakukan. Dia lebih condong untuk bersama dengan umat Tuhan, dengan artinya adalah beribadah. Amin, saudara-saudara. Shalom. Ibadah introspeksi itu, saudara-saudara, hanya minggu aja, tidak ada kebaktian pada hari Sabtu ini, tidak lagi komsel hari Kamis atau hari Rabu. Shalom, saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara sama seperti Om Simon, tidak lagi peduli dengan itu, dengan baik-baik. Hari ini akan ditegur, saudara-saudara. Sehebat Esther adalah lebih baik, sehebat Daniel adalah lebih baik, karena dia dicatat di dalam Alkitab menjadi hamba yang sedang memperlihatkan, bukan ngomong doang. Saudara kan banyak ngomong doang, terpuji dan termuliakan. Kalau disuruh memimpin doang, terpuji dan termuliakan. Kalau terkejut, terpuji dan termuliakan.
Tapi laksana dari apapun yang ada di tengah lapangan, ketika mendapat hambatan dan tantangan, saudara tidak pernah berkata. Saya sedang berbicara tentang kedua sempurna ini. Maksud saya soal kesempurnaan ini. Dua hal saya sampaikan kepada saudara-saudara. Yaitu yang pertama, saya sampaikan kepada saudara sekalian, kepenuhan roh hikmat seperti hikmatnya Salomo yang kita mau belajar. Amin, saudara. Shalom, shalom. Saudara harus tahu, semangat jemaat adalah semangat Tuhan, membuat rapat hikmat dan kuasa akan keluar secara otomatis. Karena itu juga dari buat Tuhan yang tidak bersekutu dalam gereja adalah jadi pujian yang diberikan, maka dia pun akan menarik banyak orang, kemudian akan memberikan mengurangi, menyembuhkan semua orang. Tentang apakah harus saya cetuskan bagi saudara-saudara supaya saudara-saudara senang dan tetap adalah punya watak kerukunan, punya roh yang rindu bersekutu dengan banyak orang dalam rumah Tuhan, sehingga mereka jangan engkau biarkan untuk tidak beribadah. Amin, saudara. Shalom. Ini juga perhubungan dalam gereja. Jika saya berhubungan yang sama, saya sampaikan kepada saudara-saudara seperti iman Salomo. Dia katakan dalam firman ini, 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 21 katanya, maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo dalam kerajaannya seumur hidup. Siapakah Salomo? Yang mengajarkan kepada saudara-saudara supaya menuju sempurna. Amin, saudara. Memiliki iman yang hari ini berkata tentang roh hikmat supaya saudara memiliki. Amin, saudara. Saya mengajarkan kepada kita ini supaya jangan biasa-biasa aja. Amin, saudara. Apa yang biasa-biasa? Itulah peperangan juga. Ini gambaran yang ada di dalam dunia dalam segala kerusakan. Hidupnya adalah ayat satu buah. Saya mengatakan dari Bapak supaya segera berusaha. Ada satu keluarga bersama dengan anak-anaknya di dekat saya. Kira-kira jarak 1 meter ke 2 meter. Lalu anaknya ini berkata begini, yang penting kan payah cari uang. Shalom. Shalom. Aku sudah dekat 1 meter. Apa kau bilang? Yang penting cari uang kau. Shalom. Dia sudah terinfeksi sampai ada adiknya seperti Hotman Paris ya Bang. Shalom. Shalom. Apa arti sebuah kekayaan kalau hanya kata cincin. Dengar Bang, karena tiada pernah dia untuk melakukan ujian doa serta kemuliaan. Saya akan menyatakan itu kepada saudara. Shalom. Aku pun introspeksi saudara-saudara mengenai soal kehadiranku sebagai hamba untuk menuju kepada surga. Supaya jangan ngomong doa, mengajar orang sementara diri
memanggil saya tahun 1991, maka saya katakan, aku siap, aku siap, aku siap. Komitmen dan keputusan hukum adalah berjalan seperti kesiapan-kesiapan, lebih daripada tentara. Saya meninggalkan usaha dan pekerjaan. Apakah itu perbandingan untuk bisa menjadi satu perbandingan supaya kaya dalam pekerjaan Tuhan juga diperlukan dengan baik-baik? No. Aku memiliki satu keyakinan di dalam komitmen dengan baik, saudara-saudara. Apa yang aku lakukan, apa yang aku imani, itulah yang menjadi berkat dan kuasa Tuhan pun akan bekerja di dalamnya. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya perlu diajarkan kepada saudara-saudara dengan baik ini, kepada bangsa-bangsaku, segera akan saya sampaikan ini pernyataan-pernyataan bahwa sesungguhnya di atas komitmenmu, di atas keputusanmu untuk cinta akan Tuhan akan berbalas 100 kali lipat. Demikianlah Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasa-Nya kepada saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi ini. Hingga hari ini saudara-saudara, 10 tahun aku membuka gereja dalam pelayanan. Aku lakukan dengan syukur. Dan setelah itu 20 tahun berikut saudara-saudara, aku membangun gereja ini dalam pengajaran, dalam mencapai atau mencari jiwa, dalam membuat bagaimana gereja dan gedung ini juga sempurna dan termasuk jemaat. Saya hanya katakan dalam kesimpulan begini saudara-saudara, bantu dong, amin, amin, bantu dong, amin. Mana para pelayan-pelayan sini? Bantu dong, ikut bersama dengan saya. Ketika Yesus berkata ini, akulah gembala yang baik, mendengarkan suaraku, dan aku beriringan bersama dengan mereka, dan mereka kubawa kepada rumput yang hijau dan air yang tenang, untuk semua domba-domba yang sedang iring-iringan bersama dengan. Apakah yang dimaksud tentang hal itu? Supaya saya ajarkan kepada saudara-saudara titik nol mulai dari hari ini ke depan, supaya saudara-saudara pun seirama berjalan bersama, tangkap misi gembala dan bantu gembala untuk melakukan semua pekerjaan yang besar. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom saudara. Demikianlah firman Tuhan yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara kerinduan ini, ialah dalam Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17 berkata, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dengan baik saudara-saudara, karena demikianlah jemaat yang sedang diajar itu, kata Rasul Paulus, aku tidak berhenti untuk mengajar, aku tidak berhenti dengan mendoakan kamu, aku terus untuk membangkitkan iman kamu. Kata baik saudara. Shalom. Saudara yang diajarkan oleh Rasul Paulus hari ini juga diajarkan kepada saudara-saudara, supaya kita ini semangat, nampak di lapangan. Amin saudara. Shalom. Ada di tengah orang yang sakit, ada di tengah orang-orang yang sedang dalam keadaan kelemahan, bangkitkan itu. Shalom saudara. Untuk itu saudara dipanggil, bukan mengatur keuangan aja. Oh, kalau sudah mengatur makanan di dalam rumahmu, lupa dengan gembala, sementara gembala tidak akan makan yang enak. Kenapa lupa saudara-saudara? Awalnya memang sudah terbiasa saudara-saudara melupakan gembala. Apa yang dilupakan? Shalom. Ucapan syukur sudah dimakan sendiri. Pertumbuhan sudah tidak beres dan tidak ada dipikirkan bagaimana sekarang.
supaya sembuh. Kalau saudara, kesaksian firman ini berkata begini, aku telah melihat kamu dengan imanmu, kau mengerjakan pekerjaan Tuhan, menuntut di dalam semua hal-hal buah-buah daripada kebenaran. Artinya tidak sia-sia untuk diajar. Amin, saudara. Semuanya adalah untuk Tuhan, bagi Tuhan, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Saudara, ini saya hamba yang diutus oleh Tuhan tahun 90 30 tahun yang lalu, saudara-saudara, saya berangkat datang ke Tuhan. Jadi setelah 20 tahun membangun gereja ini, sudah sebenarnya berarti bahwa saudara-saudara adalah bagian dari jemaat yang ditolong itu, bagian jemaat yang digembalakan itu, yang sudah waktunya berguna, lakukan kebenaran dan berjuang. Hari ini adalah menuju pada sempurna. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan. Saya teruskan firman yang berkata begini. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doa. Dengan baik, saudara-saudara, sehingga hamba Tuhanku adalah berdoa begini. Baik dengan diri saudara-saudara, kalau saudara-saudara didoakan, Tuhan sedang berbicara kepada saya, bergunakan waktu setiap hari Sabtu untuk membesuk, mengunjungi jemaat. Saya berkata begini, ini rahasia sebenarnya. Dengan baik, shalom saudara, shalom. Sudah dewasa Tuhan, kenapa harus dibesuk-besuk? Yang dewasa itu sebenarnya adalah saudara. Yang artinya ya saudara menggantikan saya untuk membesuk. Bulan-bulan saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara supaya aku mulai hal-hal lagi yang perlu dan dibutuhkan untuk gereja, untuk pelayanan, untuk pengembangan, supaya kita semua masing-masing semua diberkati. Amin, saudara. Amin. Karena itu aku katakan begini, mana waktu? Shalom. Saudara membungkus di rumah, kecuali saudara. Dan kata firman Tuhan ini berdatang dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia. Saudara, hari ini tentang pengenalan kepada Tuhan yang membuat aku sungguh-sungguh. Saya akan ajarkan kepada saudara-saudara bagaimana sebenarnya untuk yang sungguh-sungguh itu sangat berkati. Untuk yang sungguh-sungguh itu sangat membuat berhutang atau memintai Tuhan. Shalom. Shalom. Itu hari ini aku akan bongkar satu rahasia. Saudara secara akademik berpuasa minimal 1 hari, 2 hari, 3 hari adalah supaya kau tidak terbawa dalam keinginan, juga tidak muncul di pasar. Saudara-saudara, saudaraku bisa berbebas untuk menjadi hamba Tuhan, menolong gereja dalam pelayanan, menolong Injil di dalam pelayanan. Sebab Injil itu harus sampai ke seluruh bumi. Katakan amin. Shalom. Harus sampai ke lapisan. Dan kalau aku dipanggil dengan baik-baik, saudara-saudara, bagaimana dengan penggembalaan ini? Supaya kita fleksibiliti dengan baik ini, saudara-saudara. Ya saudara, ikut ambil bagian di dalam penggembalaan. Jangan seperti tukang tempel ban yang datang dari sedikit kuat atau dari sebelumnya. Waktunya hanya itu saja. Saya pernah undang untuk datang setiap hari Sabtu di tempat ini, tak juga datang, sampai tahun ini sudah. Shalom. Ini
Kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah kepenuhan roh dan hikmat di tengah-tengah. Salam saudara. Nabi itu dari yang berkata begini, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kepenuhan roh, hikmat, saudara, bagaimana kita supaya sempurna. Amin saudara. Ada banyak hal pergumulan, ada banyak hal tantangan yang sedang aku terobos, saudara-saudara. Untuk menjadi pengalaman bagi saudara-saudara, aku ceritakan ini bahwa sesungguhnya hanya kalau kita bersama dengan Roh Tuhan, semua hikmat untuk mengatasi semua pergumulan, mengatasi kemiskinan, mengatasi hal-hal tantangan dengan baik. Shalom saudara, Roh Tuhan, Roh hikmat diberikan kepada kita untuk mengatasi. Saya akan bercerita kepada saudara-saudara soal mengenai solusi Tuhan berikan kepada saya bagaimana sebenarnya mengatasi setiap masalah, termasuk di dalam gereja Tuhan yang ada di dalam hidup secara pribadi, termasuk di dalam keluarga, termasuk di dalam lembaga-lembaga. Shalom saudara-saudara. Kenapa itu? Karena roh itu. Kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara adalah mendatangkan wahyu dari surga. Karena dengan hikmat dan wahyu, maka kita ini akan dekat kepada surga. Amin. Shalom. Memang kalau dalam keluarga orang mental payah diajar. Shalom. Bisa berpuluh tahun untuk mengajar seorang yang mental supaya jangan kata. Dengar baik, shalom. Puluhan tahun. Kenapa? Karena mental. Dan saya berharap kepada saudara-saudara menjadi orang yang rohani itu dan jemaat itu adalah jangan mental. Amin saudara. Shalom. Harus menjadi gentleman, bersikap sebagai laki-laki yang siap untuk menerobos segala apapun supaya dia menjadi anak Tuhan yang baik dan menuju kepada kesempurnaan. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk mendatangkan wahyu dari surga. Inilah wahyu 1 ayat 1 berkata begini, Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakan kepada hamba-hambanya, yaitu kepada Yohanes. Ada dua hal saya akan sampaikan mengenai wahyu. Wahyu jika kita tunggu, wahyu jika kita diberi, roh wahyu jika kita tahu dengan baik ini saudara-saudara, jika kita mengerti hal-hal apa yang akan datang, yang akan terjadi. Begitu mungkin saudara ini terlalu jauh untuk pengajaran ini, tapi harus juga saya ajarkan karena waktu bergegas kepada hari-hari yang akan datang, mungkin lebih daripada ini, supaya saudara-saudara yang hadir hari ini diberkati bahwa sesungguhnya Tuhan sendiri tidak pernah berhenti dan berstagnasi. Tuhan Yesus tidak pernah buntu dan mengatakan aku capek dan berhenti dulu, atau mengatakan sudahlah sampai di sini, sudahlah sampai di sini. Dengar baik. Shalom saudara. Tapi dia mengerjakan sampai selesai. Itulah kesempurnaan. Dan apa yang kita sebut tentang wahyu itu adalah kalau Yesus Kristus sempurna, memang karena dia dipenuhi dengan roh hikmat dan wahyu Tuhan itu akan dia. Sekarang dia sedang mengajar Yohanes di Pulau Patmos secara khusus mengenai suatu pekerjaan Tuhan ke depan. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Supaya saudara-saudara menjadi jemaat Tuhan, pegang kebenaran, ngerti kehendak Tuhan, apa yang mau dikerjakan ke depan, dan apa kata Tuhan dalam waktu-waktu ini. Sebab
Sebab waktu-waktu ini juga saudara-saudara, saya memberitahu kepada kita sekalian, tidak sesempurna yang ada di tengah maksud dan rencana Tuhan. Dengan apa? Kenapa? Karena situasi dan keadaan di tubuh semua adalah karena ulah daripada orang-orang yang ada di bumi ini. Terjadi COVID-19 adalah ulah daripada orang-orang yang aktif dan orang-orang yang menjauh dari hadapan kita, dan orang-orang yang ego dan meninggikan dirinya, hingga terjadi COVID-19 dengan manusia. Apalagi yang akan terjadi ke depan ini, saudara-saudara? Shalom. Segera Tuhan juga bisa berbicara kepada saudara-saudara sebelum berbicara kepada saya. Dan saya akan sampaikan kepada saudara-saudara, waktu Yohanes itu dalam membongkar satu rahasia berjemaat itu harus sungguh-sungguh. Persekutuan dengan Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Katakan amin. Shalom. Anda dan saudara sekalian yang aku akan bangun bagaimana persekutuan baik dengan Tuhan supaya bisa melayani dunia, untuk mengatakan kepada dunia supaya semua berubah dari hal-hal kegelapan akan terbit terang. Katakan amin. Shalom. Untuk itulah saudara-saudara dipanggil sebagai jemaatnya Tuhan, supaya kita sekalian ini adalah bumi hanguskan tentang kuasa kegelapan, roh-roh jahat dari semua tipu muslihat iblis, termasuk dari manusia-manusia yang sudah kesetan. Waktu-waktu ini dengan baik-baik, saudara-saudara. Saudara yang bisa dipakai Tuhan untuk meluruskan itu, untuk membenarkan itu, dan untuk mengusir segala kuasa kegelapan itu, supaya terbit terang di tengah dunia ini bahwa manusia-manusia sekarang ini sudah dirindukan Tuhan adalah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Amin, saudara-saudara. Dengar firman Allah ini. Itulah sebabnya Allah sangat mendidik Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam namanya saya akan sebut kekristen, pengajaran dan kebenaran dalam Kristus, supaya di dalam diri semua manusia bertekun untuk katakan amin. Shalom. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin firman-Nya. Pelayan semua datang dengan segera. Kita akan angkat pujian kepada Dia.